Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Avicenna dengan stambuk G301220006. Saya dari kelompok 1. Pada video kali ini saya akan mengerjakan kembali serta menjelaskan soal ujian percobaan 1, yaitu tentang penentuan kadar protein secara biuret. Baik, untuk nomor 1 yaitu pada saat praktikum kalian membuat larutan standar 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, dan 20 ppm dari larutan stok 1000 ppm. Berapa mili yang diambil jika labu ukur 5 mili dengan absorbansi 0,296. Jadi, untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita dapat menggunakan rumus mili sama dengan konsentrasi terkecil dibagi konsentrasi terbesar dikali dengan volume total. Jadi, untuk larutan standar 5 ppm, kita bisa langsung memasukkan nilai yaitu 5 dibagi dengan 1000, yaitu larutan stoknya, dikalikan dengan volume total, yaitu kita pakai volume dari labu ukur yang kita gunakan yaitu 5 mili. Sehingga memperoleh hasil 0,025 mili. Dan untuk 10 ppm kita bisa juga langsung memasukkan nilai yaitu 10 dibagi dengan 1000 dikalikan dengan 5 mili menghasilkan 0,05 mili. Begitupun untuk 15 ppm yaitu 15 dibagi 1000 dikalikan dengan 5 mili menghasilkan 0,075 mili. Selanjutnya untuk 20 ppm yaitu 20 dibagikan 1000 dikalikan dengan 5 mili sehingga memperoleh hasil 0,1 mili. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk membuat larutan standar 5 ppm, mili yang diambil jika labu ukur 5 mili yaitu 0,025 mili. Untuk larutan standar 10 ppm, mili yang diambil jika labu ukur 5 mili yaitu 0,05 mili. Untuk larutan standar 15 ppm, mili yang diambil jika labu ukur 5 mili yaitu 0,075 mili. Dan untuk larutan standar 20 ppm, mili yang diambil jika labu ukur 5 mili yaitu 0,1 mili. Baik, untuk nomor 2, kita sudah diberikan tabel untuk membantu kita mencari nilai slope dan intercept. Jadi, sebelum itu memasuki rumus mencari nilai slope dan intercept, kita perlu mengetahui nilai X, nilai Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan X dikali Y. Nah, di tabel ini kita sudah mengetahui nilai X dan nilai Y pangkat 2. Selanjutnya kita tinggal mencari nilai Y, X pangkat 2, dan X dikalikan Y. Nah, untuk mencari nilai dari Y, kita tinggal mengakarkan saja nilai yang sudah tertera di Y pangkat 2. Misalnya 0,06724 diakarkan, dia menghasilkan 0,082. Nah, nilai itu menjadi nilai dari Y. Begitupun dengan nilai-nilai selanjutnya, yaitu nilai dari 0,061504 diakarkan sehingga menghasilkan 0,248. Selanjutnya 0,163216 diakarkan menghasilkan 0,404. Nah,
Untuk 0,282796 ketika diakarkan menghasilkan 0,536. Nah, untuk mencari nilai X pangkat 2, kita tinggal memangkatkan saja nilai yang ada di X yang ada di tabel pertama. Jadi 5 ppm di pangkat 2 menjadi 25, 10 di pangkat 2 menjadi 100, 15 di pangkat 2 menjadi 225, dan 20 di pangkat 2 menjadi 400. Nah, untuk mencari nilai X, Y, kita tinggal mengalikan nilai dari X dikali dengan Y untuk mendapatkan nilai X, Y. Jadi 5 dikalikan dengan 0,082 menghasilkan 0,41. 10 dikalikan dengan 0,248 menghasilkan 2,48. 15 dikalikan 0,404 menghasilkan 6,06. 20 dikalikan 0,536 menghasilkan 10,72. Nah, setelah kita ketahui nilai dari tabel-tabel tersebut, kita harus menjumlahkannya lagi. Jadi misalnya tabel X dijumlahkan semuanya, begitupun juga tabel Y, tabel X pangkat 2, Y pangkat 2, dan XY. Setelah dijumlahkan, nilai dari tabel Y itu adalah 50 ppm. Dan untuk nilai Y itu 1,27. Selanjutnya untuk X pangkat 2 nilainya 750, Y pangkat 2 nilainya 0,51874, dan untuk XY nilainya 19,67. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap untuk mencari nilai intercept dan nilai slope. Baik, kita akan memasukkan nilai-nilai yang telah kita peroleh dari tabel ke dalam rumus. Misalnya mencari A, N, kalikan sigma XY dikurang sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagi N dikalikan sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dipangkatkan 2, sehingga diperoleh hasil 4. 4 ini merupakan nilai pengenceran yang dilakukan. Jadi di sini kita melakukan 4 kali pengenceran. Terus dimasukkan nilai yang telah kita peroleh dari tabel dikurang 50 1,27 per 4 750. Di sini nilai X memiliki nilai 50 dipangkatkan 2 sehingga menghasilkan 2500. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan setelah kita masukkan dalam rumus sehingga diperoleh 78,68 dikurang 63,5 per 3000 dikurang 2500 menghasilkan 15,18 per 500, sehingga diperoleh nilai 0,03036. Oke, baik, selanjutnya kita beralih ke bagian B dengan rumus, yaitu sigma Y dikali dengan sigma X pangkat 2 dikurang
sigma X dikali dengan sigma X dikali Y per N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X di pangkat 2. Nah, karena sudah ada rumusnya, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh. 1,27, 750, 50, 19,67 per 4, 750 dikurang 50, 952,5 dikurang 98,5 per 3000 dikurang 2500 min 31, 500 bagi 500, sehingga hasil yang kita peroleh adalah min 0,062. Nah, selanjutnya kita ke tahap terakhir, yaitu penentuan kadar protein dalam sampel. Nah, untuk menentukan kadar protein kita menggunakan persamaan Y sama dengan AX ditambah B, di mana ketiga variabel itu sudah kita ketahui berapa nilainya karena kita sudah hitung di awal. Jadi di sini nilai Y sama dengan 0,296, nilai A 0,0336, X ditambah 0,062. Nah, sehingga untuk mencari X kita balik rumusnya sehingga menjadi 0,296 ditambah dengan 0,062 per 0,0, sehingga nilai X kita dapatkan 11,7918. Nah, kita telah mendapatkan nilai X. Untuk mengetahui berapa miligram protein dalam sampel, kita harus mengalikannya lagi dengan volume labu ukur yang kita gunakan, di mana volume labu ukur yang kita gunakan di sini adalah 5 mili yang akan kita ubah menjadi liter, yaitu 0,0005 liter. Nah, sehingga menjadi 11,79 dikalikan dengan 0,0005 menjadi 0,05895 miligram per liter dalam 1 kali pengenceran. Itulah nilai kadar protein dalam 1 kali pengenceran yang didapatkan dari soal percobaan 1. Sekian video pengerjaan kembali serta penjelasan dari soal-soal percobaan 1. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.